Ada. Nilai orang. Nilai orang. Baterai ini kuat orang. Orang, ketika gimbal itu. Itu tidak tiba. Ketika kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak, Jis? Jelas, Sis. Sampai mana kemarin? Fa'in qulta lima falima alhaq talfikha bi'ilmi dunya. 66 halaman 66. Dorburobe, wes. Wes, berarti. Berarti pemetaan ilmu sudah ya. Ilmu syar'i sudah dipetakan ada 4 pemetaan itu. Iya, Yang kemarin itu. pertama usul, kemudian furuk, kemudian muqaddimat. Ya, Qaddimat tamimat. terus Ya, mutamimat. Kemudian sudah sampaikan poin-poin pentingnya sudah. Di antaranya memang ilmu agama itu nanti punya usul. Tapi kalau untuk sampai ke usul tidak serta-merta sampai ke usul kita harus melewati mukadimat dulu. Kemudian nanti penyempurnanya di mutamimat dan di huruf. Jelas ya? Nah, tidak benar kalau kita ngaji. Saya suka hadis saja, tapi misalnya nahwu sorof tidak mau. Saya mau ngaji ihya, tapi nahwu nggak mau, nggak minat. Itu aneh itu. Karena ihya itu mendoktrin kita untuk merata di semua pengetahuan. Nah, Al-Ghazali di sini membagi 4 itu supaya kita tahu akar masalahnya di mana, supaya kita tahu eh, keterkaitan antar ilmu itu sampai di mana. Jelas, ya? Jadi, jadi begini, Quran saja. Misalkan saya mau belajar yang usul Quran, tapi kita tidak punya kal bahasa Arab yang cukup, ya tidak bisa. Jadi, nah, mau misalkan ilmu tafsir itu nanti kata Ghazali kan begitu, dia di mutamima. Antum baik-baik saja, baik-baik saja. Oh, nice. Ngeri. Ya salah. Jelas ya? Jadi ketika kita mau memahami Quran, ini inti pertemuan kemarin karena banyak yang nggak datang, tak? Ya rodok dosa. Usul, terus setelah itu kan furo. Usul dan furo ini katakan dia sebagai ilmu goyah. Jadi ilmu itu bahasa kampus-kampus sekarang kan biasanya kan ada goyat dan ada wasail. Ilmu wasail itu ilmu wasilah. Wasilah itu ya berarti perantara yang menjembatani kita sampai ke ilmu yang goyah tadi. Ilmu goyah itu ilmu yang di ujung, penghujungnya nanti. Jadi sebelum kita mempelajari tafsir, apalagi tafsir itu kan mutamimah. Itu untuk di fase terakhir nanti untuk penyempurnaan. Tafsir, hadis, usul hadis, dan lain-lain. Syarah-syarah hadis. Sebelum ke sana, yang paling wajib kita tempuh itu mukadimatnya dulu. Maka ketika mukadimat ini tidak benar, mukadimat itu tidak lancar, tidak menguasai, maka penguasaan kita kepada ghoyat juga dipertanyakan. Jelas, ya? Jelas enggak? Nah, itulah ketika kita ditanya, apa bedanya sekarang Ustadz asli dan Ustadz Ustadzan? Ya di bahasa Arabnya itu paling menonjol nanti. Gitu. Karena kalau apapun gelarnya, mau dia profesor, mau dia dokter, mau dia SMAG, mau dia LC,
Kalau kemudian kok baca Arab gundul masih tidak lancar, pelegak-peleguk, nuk-nukan apa terbata-bata ya enggak bisa. Ya, Anda boleh silakan kalau mau mengklaim menjadi ustadz silakan. Itu semua orang berhak sekarang itu. Dulu ustadz itu kan label untuk pengendalian diri lah setidaknya. Dulu ya. Dulu itu orang kalau sudah di label Gus itu sudah untuk pengendalian diri. Ustadz itu kadang di sekolah-sekolah itu kadang guru biologi, guru matematika, bahasa Inggris panggilannya ustadz, sekolah sing bawa agama biasanya. Artinya itu maksudnya untuk melabel sebagai bentuk pengendalian diri bahwa Anda dipanggil ustadz, jadi tolong marwahnya dijaga, akhlaknya dijaga, kelakuannya dijaga. Itu filosofinya begitu, tujuannya. Awalnya begitu. Tapi lama-lama label ustadz ini semuanya make. Dulu label ustadz itu tujuannya adalah untuk pengendalian diri. Sekarang ini yang melabel diri sebagai ustadz semakin tidak terkendali malah. Karena dia ustadz. Ya, akhirnya terus semuanya oke. Itu yang cukup, yaitu fenomena hari ini seperti itu. Sehingga orang yang dia itu mau diangkat atau dialimkan, diulamakan, maka 4 adrub itu tadi, 4 pusaran ilmu itu dia harus melewati tahapan 4 itu. Dia harus selesai diusul dulu. Dia harus hafal hadis, gitu, hafal fatwa-fatwanya sahabat kalau ikut ihya ya. Dan pun juga hafal Quran. Hafal Quran bukan juz 30, bukan 30 juz. Baru setelah itu dia harus mempelajari muqaddimatnya. Furu' ini sama usul itu satu. Secara struktural dia jadi satu. Tapi sama Al-Ghazali dipindahkan jadi 2 supaya tahu hubungan antara ilmu furu' dan ilmu usul. Ilmu furu' ya ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu gitu, perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, 4 madhab yang kita pakai ya, dan macam-macam nanti tarjihnya bagaimana. Kemudian nanti ada tahap mukaddimat. Mukaddimat itu ya bahasa Arab, nahwu, soroh, balaghah, kemudian dan cabang-cabangnya. Kemudian apalagi di situ contohnya, yaitu diantaranya yang terkenal ilmu menulis, ilmu bahasa, ilmu macam-macam. Karena itu sebagai alat jembatan. Jadi mustahil kamu paham Quran, paham hadis, paham kitab-kitab ulama itu tanpa ada mendalami dulu mukaddimatnya. Maka standarnya di mukaddimatnya itu. Nah, lalu sekarang kan ada buku-buku sudah diterjemahkan, Quran terjemah. Itu nggak bisa untuk analisis ya. Paham? Itu tidak bisa untuk analisis. Dulu terjemah Quran itu, terjemah Quran ke bahasa lain selain Arab, itu haram aslinya. Lo mau tahu ya. Jadi yang kita andalkan sekarang itu produk haram itu sebetulnya. Itu memang iya. Meskipun ada yang mengiyakan, tapi tetap mayoritas mengharamkan. Karena khawatir Quran bernasib sama kayak Injil. Gitu? Karena diterjemahkan, dialih bahasakan, akhirnya maknanya geser, 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 geser. Berantakan. Jelas ya. Setelah itu terjadi, repot nanti. Nah, tapi karena Quran itu beda, akhirnya tetap, ya sudahlah, enggak apa-apa. Nah, akhirnya terus diterjemahkan. Bahasa Inggris, bahasa apa aja itu, Korea, Cina, terus sekarang bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan seterusnya. Nah, tidak boleh dulu, karena bahasa tidak semuanya punya padanan. Kayak kita bahasa Jawa itu ada yang tidak ada padanan di bahasa Indonesia, ya tapi bunduran, geblak, dan lain-lain, ilah akhirih kan tidak ada padanannya. Saya kira yang kuliah-kuliah sastra Arab atau mungkin sastra Inggris mungkin tahu lah, padanan-padanan dalam ilmu terjemah itu tidak semuanya terpenuhi. Kalau mau jujur begitu sebetulnya. Nah, tidak bisa terjemah hadis, sekarang sudah ada terjemah. Terus bahasa Arab kita kesampingkan dulu. Nggak. Ya nggak apa-apa, kalau untuk asupan pribadi silahkan. It's okay. Tapi kalau kemudian Anda mau duduk di majelis,
mau memfatwakan sesuatu, mau jadi kiai, jadi ustadz yang real ya, yang standar asli. Kalau ikut standar kita, bukan ustadz sekarang. Kalau sekarang kan semua ustadz. Sekarang ustadz ini macam-macam. Ada mubalik, ada guru, ada itu semuanya ustadz. Kalau dulu kan tidak, biasanya yang LC. Nah, tidak sembarangan. Ini harus dikembalikan sebetulnya. Di satu sisi, umat ini perlu mendewasakan diri soal panggilan-panggilan begitu. Repot nanti. Kalau tidak ustadz, nah, yang sudah terlanjur di ustadz, kan, belajar lagi. Tidak apa-apa. Tidak ada kata berakhir untuk belajar. Kalau kata Ustaz Ahmad. Belajar tidak melihat usia, sudah. Betul itu, memang harus begitu. Minal mahdi ilalah. Gitu, Chan. Jadi Condro nanti pulang dari Mesir, sekiranya belum ngalim ya tetap harus ngaji. Dan harus Atila Chandra LC terus tidak mau enggan untuk duduk lagi di majelis ilmu itu. Nggak bisa kayaknya. Ya, nggak pantas. Nah itulah uniknya kadang kita menemui orang itu mau ngaji kitab-kitab tertentu saja, tapi nahwu sorof biasanya tidak mau karena memang pusing. Memang itu ilmu rumit toh, jadi tidak mau banyak. Saya kalau ihya oke. Saya kalau ngaji Riyadhus Shalihin oke. Ngaji Bulughul Maram siap, perbandingan madhab siap, tafsir siap. Begitu nahwu sorof lari semua. Kenapa? Aneh, aneh itu aneh. Aneh itu nggak ilmiah, nggak ilmiah. Nah, itu di kampus-kampus, kampusku gak ilmiah. Wani aku adu argumen. Ilmiah apa? Yang khusus agama ya. Sains atau apa silahkan. Tapi kalau untuk ini kita enggak. Agama nggak boleh dipisah-pisah. Aneh, aneh rasanya kalau ada saya doktoral S1 sampai S3 ilmu hadis. Saya tidak mau berbicara nahwu sorof. Loh emang kamu kira Nabi itu orang Banten? Emang Nabi nerima wahyu di mana? Krakatau. Bromo, Gunung Sindur apa ngendi? Enggak, masalah Nabi kita orang Arab gitu loh. Anda tiba-tiba S3 hadis nggak bisa nahwu sorof kan lucu. Jadi terus kamu memahaminya gimana? Terjemah. Goblok berarti. Masalah Anda gelarnya profesor goblok percuma. Itu ya. Terus kita tegas di situ. Nggak bisa terus. Apa? Sudah terjemah. Mengenai halim takkan jiko luwuh itu untuk menambal seperti itu. Ibad, condro itu kan rata-rata ngambil syariat. Nahwu kolab kabeh langsung meriang begitu. Buka kotor nada, mumet kabeh. Tapi jurusannya syariat lucu tadi. Ada tiba-tiba ke usul ke furuk, mukadimate gak lewat aneh. Makanya supaya Chandra dan apa? Ibad, Haidar itu yang di Mesir besok tidak dosa-dosa amat, fardu kifayahnya ditutup halim. Kalau dulu yang 10 Aziz, yang 11 enggak tahu ya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Pokoknya enggak tahu lah itu gimana cerita. Tapi ya alhamdulillah ya apa sudah ada. Harus ada yang begitu. Nunggu fikih tok, syaraf gak jelas. Untung ini fardu kifayah kan. Untung fardu ain repot ya. Tapi ada di kiai fardu ain. Ya. Fardu kifayah itu kan fardu ain buat yang berlaku atas dia. Kan bisa berubah hukumnya nanti. Hukum itu kan fleksibel sekali, berubah berdasar kondisi nanti. Nah, itu yang kemarin pertemuan. Intinya begitu. Yang saya sayangkan adalah banyak sekarang itu ngaji. Ini ya rame, termasuk rame ini. Dulu muatok itu pernah saya cuman satu orang yang datang itu. Kan privat. Apalagi nahwu. Tidak ada yang datang. Penggur Khalid. Udin. Ayas. Inaladina kalau Rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Nah, enggak ada. Malah ben protes, kok nahwu terus tak? Is. Tak patut.
Kalau Anda mau ilmiah begitu. Mau ngawur-awuran ya monggo biasa. Fa'in kulta. Terus kemarin Al-Ghazali menyatakan, mengklaim bahwa al-fuqaha, ahli-ahli fikih itu adalah min ulama dunia, hanya ulama dunia saja. Apa maksudnya? Kok bisa mereka ulama dunia? Karena fikih kan yang diurusi urusan dunia, urusan tohir. Urusan yang kelihatan atau fikih. Urusan hati kan bukan ranahnya fikih. Ya enggak? Ranahnya tasawuf, ranahnya akhlak, keimanan juga ranahnya akidah. Nah, ketemu. Udah, tenang saja, Ustaz. Antum bisa intervensi. Saya siap. Pokoknya kalau antum sudah saya sami'na wa ata'na. Ghufranaka syekhana wa ilaikal masih. Fa'in kulta, jika kamu mengatakan, kamu membantah saya, kata Ghazali. Falima al-haqta al-fiqha bi ilmi dunia. Kenapa kamu masukkan fikih al-haqawi, memasukkan tapi di akhir. Membuntutkan, mengikutkan fikih sebagai ilmu dunia. Wa al-haqta al-fuqaha, dan kamu ikutkan pula para ahli fikih bi ulama dunia, termasuk ulama dunia. Enggak fair. Ulama ya mesti akhirat, orang ulama ke ulama dunia, ahli fikih kok diklaim. Padahal Ghazali itu ahli fikih, awas. Ini kadang disalahpahami begini, dikira Al-Ghazali anti fikih. Al-Ghazali itu fikih, dia itu fikih, dia imam, salah satu imam yang madhab Syafi'i, tahu Imam Ghazali. Nah, dia karang apa? Dia belajar fikih dari Abdul Malik Al-Juwaini. Sopok, Imam Haramain. Itu pakar, dia punya syarahnya Mukhtasar Muzani, Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, 24 jilid atau 22. Terus diringkas sama Al-Ghazali menjadi Al-Basit fil Madhab Syafi'i. Al-Basit terlalu besar, diringkas Al-Wasit. Al-Wasit itu 10-an jilid atau 8 jilid. Al-Wasit diringkas Al-Wajiz atau Al-Khulasah. Dari Al-Wajiz itu nanti di syarah kalau Imam Rafi'i itu Al-Aziz fi syarhi Fathul Aziz fi syarhil Wajiz. Kemudian diringkas lagi jadi Al-Muharrar. Al-Muharrar diringkas penerus Rafi'i sama Imam Nawawi. Ya kan? Diringkas yang syarahnya tadi yang Fathul Aziz diringkas jadi terkenal apa? Raudatul Talibin. Apa sih? Raudatul Talibin mboten. Raudhatul Talibin. Nah, terus yang Muharrarnya Rafi'i, kitab keduanya dia yang diringkas jadi Minhajut Talibin. Kemudian dari Minhajut Talibin ini fikih Syafi'i sekarang. Baik yang madhab Yaman maupun madhab Mesir maupun Indonesia. Semua yang rata-rata Syafi'iyah pasti merujuk ke Imam Nawawi. Silsilahnya begitu, ditarik ke atas nanti ketemunya Al-Ghazali. Kita Al-Ghazali itu sudah fakih banget. Kitab usul fikih sekarang yang menjadi kiblat kitabnya Ghazali Al-Mustasfa. Ya, usul fikih punya 3 kitab. Al-Mankhul, Syifa'ul Ghalil, yang fokus pada ilmu ta'lil, di usul cabang, salah satu cabang usul. Kemudian ilmu usul fikih secara umum Al-Mustasfa. Semua madhab Imam Ahmad juga berkiblat kepada Ghazali dalam usul fikih. Makanya kalau kamu lihat madhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu di usul fikih tidak jauh beda dengan Syafi'iyah, adiknya toh. Bahkan ada yang bilang madhab itu cuma 3 sebetulnya yang pas. Ahmad nggak dihitung madhab sendiri dia karena terlalu mirip dengan Syafi'i, dengan madhab Imam Syafi'i. Kenapa ada kemiripan begitu? Karena yaitu jasanya Imam Ghazali. Karena madhabnya Imam Ahmad itu, Insya Allah Imam Ahmad. Kita tahu Ustaz Ahmad nih. Imam Salah. Madhabnya Imam Ahmad itu usul fikihnya kiblatnya kan ke Raudhatun Nadir. Karena kitab sini Raudhatun Nadir itu kurikulum di Libya, di Madinah, di lain. Raudhatun Nadir karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, Raudhatun Nadir Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu meringkas Al-Mustasfanya Ghazali. Tapi tetap keren Mustasfanya Ghazali ya, namanya ringkasan. Itu ceritanya. Makanya sekarang madhab-madhab Ahmad yang belakangan ini sangat dekat dengan madhab Syafi'i.
Paham nggak? Bahkan beberapa guru kita dulu, kiai-kiai kita dulu malah menganjurkan belajar mazhab Ahmad dulu baru mazhab Syafi'i karena mazhab Ahmad lebih sederhana, lebih rapi pembukuannya daripada Syafi'i. Syafi'i terlalu kemana-mana, terlalu terlalu cabangnya terlalu banyak. Fa'in qulta lima fa'lam, jawabannya maka pahamilah annallaha azza wa jalla akhraja Adam alaihi salam minat turab. Pertama kamu harus paham bahwa Allah menciptakan Adam, memunculkan Adam, akhrajai maksudnya mengeluarkan minal Adam ilal wujud ya. Mengeluarkan dari ketiadaan menjadi ada itu minat turab dengan wasilah tanah. Di Allah mengutus Jibril untuk ngambil tanah di berbagai dunia, tanah abang, tanah sengketa, tanah apa, terus dibentuk. Makanya kan anak-anak Bani Adam itu ada yang hitam, negro-negro, paham? Lebih gelap dari malam. Terus ada yang putih banget, kayak albino, kayak nganti ya. Nah, kayak gitu. Kenapa itu tadi? Salah satu jawabannya ya, katanya itu karena tanah yang dipakai buat Nabi Adam itu campur-campur. Makanya anaknya aneh-aneh. Koruzar, kayak masih kayak Rozan mana? Yang bagus, ana sing buruk-buruk, ya alhamdulillah. Wa akhraja dzurriyyatahu min sulalatin min tin. Kemudian Allah keluarkan turunan-keturunannya min sulalatin min tin. Dari apa? Sari padi yang berasal dari tanah. Wa min ma'in dafikin, dan dari air yang nyemprot. Cerot. Makanya mani itu harus nyemprot. Kalau nggak nyemprot, bawa ke dokter. Pijat ke. Salah apa orang? Nyemprot Rafi. Iya, dafik kan dafakal ya. Dafakal mak ya, kebrojok semua nyemprot. Fakhrajahu minal aslab ilal arham. Kemudian dari tulang sulbi sampai ke rahim. Wa minha ila dunia, dan dari rahim-rahim itu manusia keluar ke dunia. Summa ilal qabr, kemudian nanti berakhir kepada kuburan. Summa ilal ard, kemudian pada hari mereka ditampakkan, dihadapkan kepada Allah. Aradhi, dipamerkan. Maksudnya dihadapkan ke Allah, dipertanggungjawabkan hasil. Summa ilal jannati au ilan nar, kemudian kalau tidak ke surga ya ke neraka. Ke neraka. Kita dapat langsung surga. Gak ngarah nih, bingung malaikat. Langsung surga. Udah ke neraka ini kayaknya. Itu Pak. Oh, karena kelambimu kuwi. Ya Mas, ya mau, ya mata biyadu wujuhu atas wujuh. Fahada mabda'uhum wa hadhihi ghayatuhum. Ini dunia itu permulaan mereka. Wa hadhihi ghayatuhum, dan akhirat ini nanti menjadi ujungnya. Wa hadhihi manaziluhum, dan surga neraka itu adalah kedudukan mereka. Artinya manusia itu tidak lepas dari dunia. Mau seakhirat-akhiratnya kamu kan tetap harus dunia dulu. Kan kadang orang zuhud kebangetan. Tidak mau pakai Android. Belum Nokia kuning kayak zuhud. Terus tidak mau motoran. Jalan kemana-mana nyeker. Ragilem golek duit. Pokoknya Allah memberi makan. Yang mengidat. Wa khalaqa dunya zatan lil ma'ad. Allah menciptakan dunia ini untuk mempersiapkan di hari kebangkitan, hari kembali nanti. Sebagai bekal. Zat ya, bekal toh. Lil ma'ad, untuk hari kembali. Menurut kitab judulnya Zadul Ma'ad. Apik Ibnul Qayyim. Liyatana wala minha ma yasluhu litazawwud, agar orang-orang itu, manusia itu mencari apa yang mencukupkan dia untuk berbekal, yang cocok, yang pantas untuk berbekal. Falau tanawaluha bila adil,
Andai kata orang-orang ini memanfaatkan dunia ini, tanah walais pokoknya memanfaatkan, mengambil manfaat pada dunia ini bila adil dengan penuh keadilan, in qata'atil khusumat, maka akan terputus permusuhan, tidak ada. Khusumat ya, permusuhan akan terputus. Wa ta'attalal fuqaha, dan ahli-ahli fikih sudah nggak ada gunanya lagi. Kenapa? Karena kan ahli fikih itu kan ngurus politik sebetulnya. Kalau sekarang kan ahli fikih kan bagi warisan, gitu. Mereka bagi warisan, ngurus sholat, ngurus wudhu. Padahal fikih lebih dari itu, ya. Walakin nahum tanawaluha bisyahwat. Akan tetapi kenyataannya mereka mengoperasikan dunia ini dengan penuh dengan syahwat. Fatawalatat minal khusumat. Oleh dengan itu karena dasarnya syahwat, keinginan, nafsu, akhirnya muncul permusuhan-permusuhan di mana-mana. Sama satil hajatu, maka terasa kebutuhan ila sultanin, kepada suatu power. Sultannya apa? Power. Power apa? Yang memaksa sifatnya. Kerajaan. Dengan Sri Sultan. Sri Sultan. Ya susuhum, yang mengatur mereka. Sasa ya susu, siasatan mengatur. Dabbaro. Tadbirul umur. Siasah ya, tadbirul umur. Mengatur. Maka kita butuh kekuatan super power yang mengatur, memaksa, yang punya wewenang untuk menghukum, memenjarakan, menganu supaya teratur. Wahtaja sultan, akan tetapi kerajaan, ya pokoknya penguasa itu butuh kepada konun, kepada aturan undang-undang, ya susuhum bi, yang nanti dengan undang-undang itu mereka mengatur umat manusia. Bah, jadi dalam politik itu orang itu ada yang yasus wala yusas, itu paling tinggi. Kemudian yang tengah-tengah yasus wa yusas, yang kemudian yang terakhir yusas wala yasus. Pertama Yesus wala Yusas, dia mengatur dan tidak diatur. Itu biasanya pemimpin tertinggi. Rojo. Ada di bawahnya lagi tengah-tengah, mengatur dan diatur. Mengatur dan diatur. Itu kaum-kaum tengah ya, polisi. Polisi itu ya ada tekanan dari atas, juga ada dia bisa menekan ke bawahnya. Rakyat biasa, sipil. Jelas. Mengore ini. Jarak gemblundak. Dua orang tidak apa-apa. Gimana? Kemudian yang terakhir, diatur tapi tidak bisa mengatur. Rakyat jelata. Sipil, kita-kita ini. Objek siasah. Fal fakih, dan orang fakih, orang ahli fikih, wal alim bi kanuni siasa wa tariqi tawasud bainal khalqi idza tanaza'u bi hukmi syahwat. Orang alim itu orang alim yang memahami undang-undang siasa, undang-undang pengaturan makhluk, politik. Wa tariqi tawasud, dan jalan untuk menengahi bainal khalqi idza tanaza'u bi hukmi syahwat. Antara menengahi antara makhluk, antara manusia, bila mana mereka tanaza'u, apa tanaza'u? Berselisih bihukmi syahwat, karena mereka pakai hukum syahwat. Fakana al-faqih mu'allimas sultan, maka jadilah seorang faqih, ahli fikih itu mu'allimas sultan. Dia bertanggung jawab untuk mendidik penguasa. Wa mursyidahu, dan memberi arahan kepada penguasa tersebut ila tariqi siyasatil khalqi wa dhabtihim, sampai kepada mengaplikasikan cara untuk mengatur, mensiasati manusia, wa dhabtihim, dan untuk mengatur mereka, menertibkan. Dobat dengan menertibkan. Lian tadima, agar menjadi rapi, tertata, istiqomatihim umuruhum fit dunya. Dengan lurusnya tertatanya mereka, maka akan tertata juga urusan-urusan dunia. Zakat wajib, zakatnya ngalir. Wah, nanti enak. Orang-orang miskin juga bakalan bisa ada modal, usaha makmur. Sekarang kan sistem kita kan pajak. Pajak kalau zakat beda. Gitu. Bedanya apa? Rasakan aja sendiri.
Sebetulnya pajak itu kan zakat sekuler. Zakat sekuler. Terus pada prinsipnya hampir sama. Yang kaya bayar, kaya sekian, pajaknya sekian persen. Terus secara prinsip itu sama. Paham? Tapi karena aturan angkanya mereka yang menentukan ikut syahwat tadi, paham? Tidak ikut aturan wahyu kan akhirnya kan terus ketidakadilan di mana-mana kan. Wala amri dan sungguh, wala amri itu salah satu uslub min asali bil qasam. Salah satu bentuk sumpah di bahasa Arab wala amri. Dan sungguh demi Allah, innahu muta'alliqun aidan biddin. Fikih itu memang berkaitan juga dengan agama. Walakin la binafsihi, tapi tidak secara langsung. Wal biwasi toti dunia, kan tetapi dengan apa? Wasitoh apa? Dengan perantara dunia. Karena gini, perkara-perkara agama kan ada beberapa yang tidak mungkin terrealisasikan kecuali dunianya baik-baik dulu. Misal usum perang kita nggak bisa haji dong. Pesawatmu kepelintang kan. Oh, iya ya. Eh? Yes. Tarikannya. Apa ya? Bal biwasi saat itu. Fa inna dunya mazra'atul akhirah. Karena sesungguhnya dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Apa mazra'atul akhirah? Ya, ladang akhirat. Jadi yang kamu tanam di dunia panennya di akhirat. Bang, jadi dunia itu harus mazra'ah sifatnya. Harus untuk menanam. Jangan dibiarkan ke lemah malah ditanduri untuk besok. Panennya di akhirat. Wala yatimuddin illa bidun. Ya. Dan maka tidak sempurna urusan agama kecuali dengan tertatanya dunia. Wal mulku waddinu tau amani. Dan kerajaan, kekuasaan, dan agama itu sejatinya dua hal yang sama, dua hal yang kembar. Kenapa kembar ya? Karena saling melengkapi. Waddinu bukan maksudnya persis gitu, enggak. Saling melengkapi, itu kembar. Waddin aslun wasultanu haris. Agama itu dasar, akarnya. Wasultan haris dan kekuasaan itu penjaganya. Menjaga agama, keberlangsungan agama. Wa mala aslalahu famahdumun. Dan apa yang tidak punya dasar, maka dia akan binasa, hancur. Wala harisalahu wa mala harisalahu fadail. Dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga, maka akan hilang pada waktunya, cepat atau lambat. Nah, dua-duanya harus ada. Ya, agama harus ada, kekuasaan juga harus ada, negara juga harus ada. Makanya Nabi kan ya membangun politik, tidak hanya membangun agama. Tidak benar kalau sebagian orang Islam sekarang bersikap untuk anti politik. Tidak benar juga berpolitik tapi tidak beragama. Mana sing pas kalau Ustaz Ruzan itu Ustaz, ya dakwah, ya roblok, SH, oh ya, sarjana hukum. Jadi kayak S loro, M apa? MH. Ngeri. Ngeri toh, Ustaz. Real. Ad-dinu wasaltonah ada. Kurang nahu. Jane wis cocok numpak jeep kok piye. Jipe kuwi nek nabrak sepure mundur. Wala yatimul mulku wa dhabtu illa bisultan. Dan kerajaan, kekuasaan, wa dhabtu dan penertiban itu tidak akan sempurna kecuali adanya sultannya, ada kerajaan yang memadai itu. Ada power yang menjadi wajah. Wa tariqu dhabti fi faslil khusumat bil fikih, dan cara untuk menertibkan adanya konflik di antara manusia itu bil fikhi dengan fikih.
Wa kama anna siyasatal khalqi bisaltanah laisa min ilmiddin fit darajatil ula. Sebagaimana kita ketahui bahwa politik untuk mengatur makhluk bisaltanah dengan kekuasaan laisa min ilmiddin, pada dasarnya secara hukum asli dia bukan dari agama. Paham ya? Bukan dari agama, dasarnya mungkin dari agama, tapi praktek ilmunya kan dia politik itu bukan dari agama. Fitarajatil ula, secara mendasar, secara fundamental itu dia bukan agama. Bal huwa mu'inun ala ma la yatimmu dinu illa bihi. Akan tetapi dia mensupport, membantu, menolong, menyempurnakan apa-apa yang tidak sempurna agama itu illa bihi, kecuali dengan di sesuatu itu. Jadi ini mensupport, memberikan apa jenenge legalitas, misalkan ada orang pindah Islam kan butuh ganti KTP, itu butuh negara. Haji, ya. Nanti ada contohnya haji, misalkan haji ini kan antar negara, transaksi antar negara. Bagaimana kemudian Arab Saudi menjamin keamanan kita? Itu kan semuanya kan dengan politik, dengan hubungan internasional. Nah, itu bukan agama. Misalnya Ustaz Rozan kuliahin bahas undang-undang itu bukan agama. Tapi dia bisa membantu agama, tergantung bagaimana kita mengotak-atik politiknya itu tadi, undang-undang itu. Supaya berpihak atau setidaknya tidak mengganggu keberlangsungan hidup umat beragama, umat Islam. Jelas. Makanya kurang-kurang pas ketika muncul orang-orang sumbu pendek, terus kemudian, oh, ini Pancasila haram, tohut, gitu. Undang-undang kafir, semua kembali pada Quran. Sing piye sing dimaksud, paham? Nggak bisa, paham ya? Tidak, ya tidak sesederhana itu. Enak aja, paham maksud? Jadi sebetulnya wilayah politik itu memang wilayah ijtihadiyah, paham? Jadi dia wilayah ijtihadiyah atau ijtihadiyah jadi wilayah yang ranahnya itu produk akal, bukan, nggak usah ya wahyu hanya sebagai dasar umum, jelas ya. Nah, nggak apa-apa kita ngotak-atik politik dengan apa, yang penting kan maqasidus syariahnya tertutupi semua. Terus terusan skripsinya apa tadi? Satu daro situ. Hmm, ngeri. Ngeri tak? Yang jerone wae ana. Nah, yang ngono kuwi. Nggak apa-apa kita pakai UUD 45 itu boleh. Jelas. Pancasila enggak apa-apa. Karena dalam urusan kenegaraan, urusan politik, pintunya luas. Itu sholat, ya sholat melu undang-undang ya gak ketemu. Bang, Pancasila nggak bisa. Sholat bisa. Tapi untuk kenegaraan, fikih kenegaraan itu masih sifatnya dia luas. Gak masalah. Selama keputusan hasil politiknya tidak bertentangan dengan agama Islam. Misalnya terus melarang pemakaian hijab. Nah, itu berarti harus disikat yang begitu. Boleh dilawan. Kalau tidak apa-apa. Jelas. Oh, demokrasi ini tidak sesuai. Ya memang di beberapa tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita untuk membangun kerajaan apa, bangun khilafah Islamiyah, tetap juga harus mikir toh, yang jadi khalifah siapa. Ya, terus ke negara dengan seperti ini, kepulauan itu bisa ndak? Prakteknya kan dari dulu kan tidak serumit negara kita. Nah, dan rata-rata kekhilafahan Islam yang runtuh itu kan karena di antara penyebabnya kan terlalu luas wilayah, sehingga serangan-serangan pemikiran geopolitik itu serangannya masuk kemanapun dia bisa. Paham? Turki Utsmani itu kan faktor runtuhnya kan dari dalam kan, kemasukan sekularisme. Sekularisme itu masuk lewat Lebanon, lewat Beirut. Nah, jelas. Akhirnya terus mahasiswa-mahasiswanya atau pelajar-pelajarnya saat itu terdoktrin karena pemikiran barat.
akhirnya runtuh dari dalam ya dari. Artinya semakin besar wilayah suatu negara itu meruntuhkannya semakin mudah. Paham? Nah, itu yang perlu, itu jadi PR besar kalau kita mau. Makanya memang sepanjang nunggu Imam Mahdi aja dah selesai. Nah sekarang banyak yang terus kesusu terus buat Hizbut Tahrir Indonesia. Hah? Akhirnya ya jalan terbaik Imam Mahdi. Entah ini Dajjal. Gitu. Paham ya? Sehingga tidak mudah. Bal huwa mu'inun ala ma yatimu dinu ila bi. Sempurnanya agama itu kita butuh negara, butuh kekuasaan, butuh siasat, butuh politik. Fakadzalika ma'rifatu tariqi siasat. Sebagaimana politik itu tidak wajib, maka mempelajari politik itu sebetulnya tidak wajib juga. Ini fardu kifayah. Artinya wajibnya itu bukan asli dia wajib, tidak, tapi karena ada faktor-faktor yang membuat kita harus belajar. Paham? Dan memang tidak tahu kenapa politik itu tidak diperhatiin sama kita-kita itu. Rata-rata orang kajian sekarang itu apa? Filsafat, guru gembul, gitu. Madilog, banyak lebih penting sebetulnya. Siasat itu penting itu. Nggak tahu kenapa kok penggemarnya sedikit, jarang yang belajar. Politik yang sekarang, ya, maksudnya politik yang khasnya Islam, siasat syariah, itu sedikit yang belajar sebenarnya. Dan tulisan-tulisan di bidang itu juga sedikit. Di bidang siasat syariah itu kitab-kitab itu sedikit. Yang terbaik diantaranya Ibnu Taimiyah, terus Imam Haramain gurune Imam Ghazali itu dia punya kitab apa? Judulnya apa? Al-Ghiyazi, Ghiyasul Umam fil Qiyasi Dulam. Nah, itu juga bicara politik. Dia sedang berandai-andai suatu ketika ahli fikih itu sudah lenyap semua, tidak ada, terus agama ini itu tanpa kendali fikih, negara-negara tanpa ada kendali fikih. Sehancur apa? Dia tulis bagus, keren. Dan itu terjadi sekarang. Itu kayak ngeramal loh di kitab. Nanti karena ada mas. Jadi makanya kita harus ya buka mata ke situ. Dong. Sekarang orang kajian itu ributnya kitab-kitab debat gak jelas, mantek, debat piye jenazah naik kebanjiran. Ya meskipun itu penting di satu sisi, ya. Kadang bicara-bicara gimana kalau cuman ketemu anggota badan ling ubur piye dimandikan, enggak penting. Tapi adalah setidaknya satu dua itu untuk analisis politik syariat gitu loh, biar enggak. Karena itu bidangnya fikih juga masalahnya. Dan itu bahkan mungkin fikih dengan bab paling penting itu di situ, karena itu masalahnya gede banget. Jelas. Di sesuk ngono ya Chan ya, nek aku mati urung kober bahas siasah syariah kok tondro sing mbah. Apa sapa Febdiu apa sapa lah sing sok seneng sejarah-sejarah politik-politik. Enggak apa-apa. Ada pentingnya juga itu. Ngemen Gus Condro sing ngajar Gus Condro. Gua halim men ngerop ya. Ya, bat. Prengas-prengas tok bat. Ini amanah. Uh, ngeri. Tak dongake dong alim. Orang mangan kacang. Kedong alim-alim. Famaklumun, maka sudah menjadi maklum anal hajja, bahwasanya haji la yatimu ila bibadraqah. Ini Al-Ghazali mencoba untuk memberi contoh. Haji itu kan urusan agama, ibadah kan, ritual. La yatimu ila bibadraqah. Dia tidak akan sempurna haji kecuali ada badraqah. Badraqah itu ada pengawalnya. Ini dulu ya, kitab ini ditulis hampir 10 abad yang lalu, 9 abad. Ghazali meninggal 505 Hijriah ya. Iya enggak? Kurang lebih ya. 900 setidaknya 8 abad lebih.
Yang dibahas ya saat itu. Orang harus pesawat kan. Ya kalau sekarang tetap kita butuh jaminan keamanan kan. Artinya kalau rombongan Indonesia tiba-tiba mati kayak dulu itu yang kredit di terowongan Mina ya, kan? Ingat enggak itu tahun berapa itu satu? Ada kan dulu tragedi itu. Itu banyak Asia Tenggara Indonesia yang mati. Yang Juhaima. Enggak yang itu, yang di terowongan itu padat terus pada kehabisan nafas itu loh. Itu pada mati juga pernah. Ya butuh jaminan keamanan. Badrokoh ya apa? Penjaga, pengawal. Kalau dulu kan orang haji kan jalan kaki ya. Dari Khorasan, dari mana. Itu kan butuh polisi lah untuk ngawal itu. Karena kalau enggak kan nanti ada orang-orang Badui yang ngerampok biasanya. Orang-orang Arab pinggiran ya. Sing apa aja itu loh ya. Sing kipot-kipot ngono iki lho sing ya yang tiba-tiba terus menerkam, ngambil makanan. Makanya butuh badroko. Badroko itu bahasa Persia, keamanan, keamanan, polisi keamanan. Khusus untuk haji dulu deh. Jadi kita nyewa jasa keamanan. Tahrusu minal Arab. Yang mana serombongan badrokoh ini, timnya serdadu ini, tahrusu menjaga minal Arab fitarik dari orang-orang Arab pinggiran, Badui. Fitarik ketika di jalan menuju ke Mekah. Atau dari Mekah ke Madinah. Itu kan ngerti-ngerti dirampok. Kalau sekarang kan sudah pesawat. Badui ra iso kuwi. Melintang ngono ora kena. Duren pesawat diketapel enggak bisa. Dulu kan masih paham kan? Butuh pengawal. Walakin al hajja syai'un, akan tetapi haji itu sesuatu yang berdiri sendiri. Wasulu katarik ilal haji syai'un tsani. Dan menempuh perjalanan untuk haji sesuatu yang lain. Perjalanan ke Mekah itu sesuatu yang lain. Wal qiyam bil hirasah allati la yatimul hajju ila biha syai'un salim. Dan penjaminan keamanannya itu juga sesuatu yang ketiga. Nah, jadi yang agama itu cuma hajinya tok. Nah, urusan perjalanan itu urusan duniawi. Urusan keamanan juga urusan dunia. Jelas. Sing urusan akhirat itu kan ritual hajinya saja. Ya enggak? Perjalanan sini ke Mekahnya kan orang nganggo Garuda lah, orang nganggo pesawat gawan Yahudi lah karemu yang penting sampai. Daripada naik pesawat orang Islam tiba ning dalan. Orang Islam itu korupsi lah piye. Pesawat karapen sempal gitirane miring nabrak. Jret. Nah, terus kita harus jasa keamanannya untuk menjamin keamanan itu ya berbeda lagi. Kalau kita kayak asuransinya lah, asuransi kematian, tiba-tiba mati, terus goblok, saya pengen mati di Mekah. Ya apa, rumah kamu mati di Mekah, terus lo malah Abu Jahal, Abu Lahab itu mati di Mekah itu. Kira mati di mana dia? Kira Abu Jahal mati yang Jogja, Sleman. Ya, Abu Jahal yang Mekah. Loh, dong. Kafir-kafir Quraisy mati nih. Kawan. Tapi ya enggak apa-apa. Enggak tahu itu ajaran dari mana. Tanah suci gitu. Wa ma'rifatu turukil hirasa wa hiyaliha wa qawaninuha syai'un rabi. Dan mempelajari cara untuk menjaga operasional penjagaannya itu, bagaimana operasinya. Kan biasanya polisi-polisi kan tahu ini jalur-jalur rampok mana, ya, jalur merahnya mana, tidak boleh dilewati mana, yang banyak binatang buasnya mana. Itu sudah ada ilmunya. Badrakoh itu sudah tahu semua keamanan haji dulu. Nah, itu juga sesuatu yang keempat, beda lagi. Jadi, menjamin keamanannya berbeda, ilmu untuk mengotak-atik keamanannya itu juga berbeda. Itu syai'un rabi, beda lagi. Jadi hampir kita ngibadah itu hampir yang ibadahnya itu cuma sholat itu, sholat wudhu dah itu satu ritual. Nah,
Tapi OTW-nya ke sana sudah beda. Nah, sendalnya itu sudah urusan duniawi, berangkat. Masalah kemudian itu bernilai ibadah itu beda soal. Tapi kan, nah, ini kira-kira begitu gampang. Artinya fikih itu memang ilmu yang dekat dengan dunia. Yang dipikir itu urusan dunia, ya, bro. Jelas. Wa hasilu fanil fikih, dan hasil akhir dari ilmu fikih itu adalah ma'rifatu turuki siasah, mengetahui cara untuk mengatur makhluk, politik, mempolitisi manusia supaya teratur, wal hirasah, dan menjaga keamanan. Ini yang juga menginspirasi Ibnu Khaldun untuk menulis Muqaddimah Ibnu Khaldun itu. Ibnu Khaldun ingin melihat, membaca sejarah tapi dengan kacamata istifadah, mengambil faedah. Dengan sejarah hanya sekedar cerita. Tahun segini terjadi ini. Belanda nyerang begini-begini. Enggak, kita harus tahu bagaimana. Orang Indonesia begitu. Kita akan punya Wali Songo. Wali Songo itu politiknya luar biasa sekali. Seorang Sunan Kalijogo itu bisa mendirikan Mataram Islam dengan satu kali fatwa. Berdiri sampai sekarang jadi Solo sama Jogja itu. Pecahan perjanjian Giyanti itu. Itu kan keren. Tapi kan uniknya orang sekarang membaca sejarah Wali Songo yang dibaca apa? Kalijogo terbang masuk ke tanah, berantem sama Siti Jenar di bawah tanah. Ini piye? Kamu kapan majunya? Otakmu didengkul. Iya. Jaga tongkat 40 tahun. Sampai berlumut. Terus gimana? Kita ngambil faedahnya kan gimana? Aneh-aneh sekarang. Misalkan perang Jawa dipimpin Diponegoro. Ya dibahas bagaimana strateginya, itu kan keren. Bukan Diponegoro itu pernah ditembak kebal. Pernah dikepung terus dipukul. Apa tembok rumahnya jebol. Itu kan ada bekasnya itu. Memang nyata iya, tapi kan itu nggak bisa ditiru kan. Terus gue ngantem itu tembok kok Diponegoro. Dia cacat benar. Jelas. Sunan Pandanara. Sunan kayak kalender kayak Sunandar. Ya Sunan Gresik, Sunan Ngaru, Sunandar. Anggra cek ya, Pak. Malah Sunandar. Kalau di Sinau nih ke Sunan Gresik, ilmu apanya yang keren dia. Ilmu dakwahnya gimana? Jawa itu kan paling susah dulu, Islam masuk itu susah. Jawa. Ponorogo, Wonosobo, Magelang itu susah dimasuki Islam. Karena animisme dinamismenya kuat sekali. Nah, sekarang tuh masih musyrikin musyrikat itu masih mencampur ya, jembah pohon tuh masih ada. Ya memang begitu. Dulu wali-wali masuk kan jadi tumbal malah. Wali-wali itu masuk jadi tumbal. Pangan. Terus setan. Ngeri Prambanan munggah kayak pedang atas kalau pembantaian. Sulit dulu Islam masuk sini. Ponorogo. Tunjuk dadi reok Ponorogo. Lari aku sejarah. Bagaimana ya kan? Mengatur sampai seni budayanya itu dirubah sedetail mungkin. Terus muncul Punokawan ya, Semar Gareng Petruk Bagong. Itu kan tidak ada tokoh itu kan, tokoh buatan Mataram Islam dulu tidak ada. Tapi Punokawan itu ada. Punokawan itu orang-orang cacat. Itu kerajaan-kerajaan itu percaya kalau orang cacat itu bisa memberikan kekuatan magis. Akhirnya mereka ngumpulin orang-orang yang orang-orang cacat-cacat untuk dikumpulkan untuk suruh mendoakan. Makanya sekarang ketua pemuda mimpin doa. Itu warisan kerajaan. Sebelum Islam masuk, kerajaan begitu. Akhirnya di pewayangan
itu dibuatkan tokoh-tokoh cacat. Nah, bilung, togok, gitu. Mulutnya. Terus dirubah, diislamkan jadi Semar Gareng Petruk Bagong. Itu namanya kan dari pepatah Arab. Apa? Syamir khairan fatrukil bagong. Semar Gareng Petruk Bagong. Samir ala khairin fatrukil bagong. Fatruk jadi Petruk. Nah, nah, tinggi. Nah, terus Bagong. Terkenal ya, sampai ke sana ya. Terus jadi Semar Gareng Petruk Bagong itu kan idenya kan Sunan Nunjati ya. Ya, untuk dakwah. Nah, jadi orang suci Punokawan. Banyak. Nah, itu yang dipelajari yang begitu-begitu itu taktiknya bagaimana dakwanya. Jangan terbangnya. Allah kebal terbang macul tadi mas. Mas otot. Mas saya. Nah, akhirnya kan anak-anak jadi khayal-khayal sekarang. Ulama itu kayak yang dikte itu dukunnya itu. Akhirnya wajar kalau gus-gus dukun itu umatnya banyak. Karena ya memang kita itu sudah diracuni cerita-cerita begitu. Gitu. Gimana anak-anak kita nggak pekok kalau kayak gitu caranya. Nah, aneh itu. Itu kan pemikiran yang dogma-dogma barat gitu kan begitu juga. Ada Iron Man, terus Superman, itu nganyal-nganyal terus. Ini podo karo Wali Songo gitu. Itu kok Superman. Sunan Kalijaga meluruskan kiblat Masjid Demak itu dipegang Ka'bahnya. Tangan kanan, tangan kiri Masjid Demaknya itu dilurus. Kok bisa loh ngayal ngantai ngono. Ngeri itu Ustaz. Marvel itu kalah. Mana ada Fantastic Four yang bisa panjang itu kalah. Sunan Kalijaga ngeri juga Demak tekan Mekah. Ya Allah. Ya seandainya itu nyata karomah kan nggak bisa ditiru, nggak apa-apa. Tapi jangan diceritakan banyak-banyak, bikin bingung. Malah Habib-Habib melu-melu. Kritik bingung. Kapok. Samsudin. Allah. Cat loncat. Itu amat loh. Wa yadullu ala dzalika, dan diantara yang menunjukkan tentang bahwa fikih itu ngurusi urusan umum, maksudnya tidak hanya urusan agama saja, marwiya musnadan, apa yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung. Musnadan itu maksudnya bisa nadin muttasil. Bagai sanad sambung sampai ke Nabi, la yuftin nasa illa salasatun, tidak boleh berfatwa kepada orang-orang ila salah satu kecuali tiga: amir, pemimpin, au makmur, atau orang yang diwakilkan. Artinya pemimpin ngasih tugas MUI misalkan untuk mengeluarkan label halal. Nah, au mutakallifun, atau yang ketiga itu paling nggak jelas. Mutakallif, orang yang membebani diri untuk berfatwa. Jadi kalau di pondok saya itu amirnya itu ya mudir, direktur, terus nanti makmurnya bagian ibadah. Ustadz-ustadz di bagian ibadah mengeluarkan, oh ini dzikir begini. Nah, mutakalifnya guru basa Jawa. Mutakalifnya guru basa Jawa tiba-tiba dzikir Muhammadiyah tidak begini lah, mutakalif. Orang yang membebani dirinya dengan fatwa. Ngapain? Siapa yang nanya? Anda tidak punya legalitas. Yang punya legalitas cuma kalau tidak amir, makmur. Direktur turun ke santri.
zikirnya begini, atau pendiri itu amir. Atau pendiri memberikan mandat ke bagian ibadah. Putra dan putri ini tahfidnya standarnya begini-begini, itu berarti statusnya makmur. Karena memang ada surat tugasnya atau ada mandat, ada SK-nya lah dari atas. Kalau mutakalif, guru bahasa Jawa tugasnya kan ngajar hono coroko, ngajar wayang, ngajar karawitan, ngajar apa. Terus tiba-tiba zikir Muhammadiyah tidak begini. Nah, itu berarti mutakalif. Nah, yang ketiga ini dibuang saja. Nah, contoh kasusnya. Dan memang iya banyak. Fal amiru wal imam. Maka pemimpin wal imam, ya pemimpin imam. Waqad kanu humul mufti. Dan mereka itu adalah para mufti. Wal ma'muruna ibu. Dan makmur yang dimaksud oleh hadis ini adalah yang mewakili amirnya. Wal mutakallif ghairuhuma. Dan mutakalif bukan keduanya. Pemimpin bukan, diberi mandat juga tidak. Tapi fatwa ngapain? Gitu kan? Wa huwa alladhi yataqalladu tilkal uhdata min ghairi hajatin. Dan itu adalah orang yang yataqallad, ikut-ikutan tilkal uhdata, ikut-ikutan kebiasaan fatwa ini, tugas fatwa ini. Uhdah itu kan perjanjian, surat tugasnya. Dia bertakollud, itu maksudnya sok-sokan ikut-ikutan. Min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Jelas ya? Waqad kana sahabatu radhiyallahu anhum yahtarizuna 'anil fatwa. Padahal sahabat-sahabat dulu, sahabat sekelas sahabat itu mereka menjaga diri dari fatwa. Mereka paling menghindari itu fatwa. Halal haram ini halal, ini haram, ini makruh. Enggak berani sahabat dulu. Hatta kana yuhilu kullu wahidin minhum ala sahibi. Sampai orang itu, setiap orang kalau ditanya itu ngelempar ke orang lain. Yuhilu itu maksudnya ngelempar. Saya ditanya, jangan tanya saya, tanya Ibad. Ibad bingung, tanya Condro. Condro tanya ini, muter sampai balik lagi ke saya. Sahabat dulu begitu. Jadi dari ujung Madinah ke ujung Madinah sampai balik ke ujung lagi itu nggak ada yang mengeluarkan fatwa, nggak berani. Wa kanu la yahtarizuna idza su'ilu an ilmil Qur'an wa tariqil akhirah. Kecuali jika ditanya tentang Quran, tentang jalan menuju akhirat, tentang keimanan, tentang akhlak, baru mereka nggak menutup diri. Mereka akan apa namanya? Dermawan soal ilmu Quran. Karena kalau Quran semua pegang, semua tahu. Tapi kalau untuk fatwa fikih nggak berani mereka. Karena seakan-akan kan terus menggantikan Nabi ya. Nah, bahaya. Karena mereka masih trauma dengan adanya sosok Rasul. Nggak berani. Mental mereka sudah down dulu kalau ingat Nabi ketika menjawab gimana. Tiba-tiba Nabi meninggal kan pada tanya ke sahabat. Sahabatnya mau jawab kan nggak enak sama Nabi. Dulu begitu. Wa fi ba'di riwayat, dan sebagian riwayat badalal mutakallif, kata mutakalif di hadis tadi. Mutakalif tadi apa? Orang-orang yang membebani dirinya dengan fatwa. Itu sebagian riwayat diganti dengan muroi. Muroi itu orang yang riak, sombong. Jadi rata-rata orang yang suka fatwa itu kalau dia bukan amir, dia bukan pemegang kekuasaan, bukan juga makmur, bukan orang yang diberi mandat oleh pemimpin. Berarti yang ketiga, dia muroi, orang yang riak, memang mau pamer ilmu biar keren. Ya toh? Kayak Ustadz Hamim. Weh ngono moro-moro, namamu nggak boleh. Huruf muqatta'ah padahal dia ini jenenge ya pod. Lengelas saya Hamim artinya teman. Oh, udah ya saya juga. Nah, tiba-tiba begitu. Tiba-tiba ada Ustadz ngerti-ngerti masuk kelas tahu nggak? Wah, terus seakan-akan yang di pondok salah semua, dia tok yang benar. Itu keliru. Ustadz ini sururi. Tiba-tiba begitu. Oh, enggak begini. Sebenarnya zikir yang benar astagfirullah, tidak pakai hal azim, tidak ada tuntunannya setelah sholat. Ya wa in kana, dia benar. Tapi lo ngapain, kan Anda bukan bagian ibadah, bukan status Anda tidak makmur, tidak amir juga, mudir pondok juga bukan, ngapain ribut.
Kan yang dilakukan anak-anak kan tidak terus kemudian dosa atau bid'ah. Dia ada yang Ustaz begitu. Tiba-tiba fatwa, ngapain lo? Ditanya. Nah dia biasanya muroi dari Ghazali. Tiba diriwayat mana? Dari sebagian riwayat. Ini menunjukkan Al-Ghazali juga tahu hadis. Siapa bilang Ghazali gak tahu ilmu hadis? Di riwayat lain itu muroi. Nah, muroi itu orang yang riya. Fa'ina man taqallata khatral fatwa. Jadi riwayat hadis ini itu banyak. Ada yang, nah ini kan Imam Ghazali itu redaksinya dari kitab Futhul Qulub. Karena Ghazali kan Ihya kan ngambil dari Futhul Qulub. Futhul Qulub itu Abu Thayyib Al-Makki yang Nah, redaksinya Futhul Qulub seperti ini, la yuftin nasa illa talata. Amirun au ma'murun au mutakal. Itu redaksinya Futhul Qulub. Tapi sebetulnya redaksi yang terkenal di hadis itu tidak begini. Redaksinya bukan la yufti tapi la yakusu. La yufti tapi la yakusu, tidak bercerita, tidak berkisah, tidak banyak ngomong. Ila amirun, kecuali amir, au ma'murun au mutakal. Itu yang redaksi hadis yang terkenal. Yang musnadan itu yang itu sebetulnya. Tapi Al-Ghazali kan ikut riwayatnya Futhul Qulub. Nah, ini kemungkinan yang meleset yang Futhul Qulub. Itu melesetnya karena ada dua hadis yang kecampur. Hadis yang pertama itu diriwayatkan Ibnu Asakir. Riwayatnya Ibnu Asakir dari Abdurrahman bin Auf. Dari Hudzaifah bin Yaman. Jadi Ibnu Asakir punya tarikh Ibnu Asakir terkenal itu. Dia meriwayatkan dari jalur sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah mengatakan kalau sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul atau qala la bukan sami itu tidak. Dari Hudzaifah bukan dari Nabi, dari Hudzaifah. Hadis mauquf dari sahabat. Hudzaifah bin Yaman itu mengatakan lah riwayat Hudzaifah nah ya. La yuftin nasa ila ahadus salasa. Tidak boleh berfatwa untuk manusia, untuk orang-orang secara umum kecuali satu dari tiga. Pertama, man arafa nasikh wal mansukh. Dia tahu ilmu tafsir, tahu nasakh mansukh. Nasakh mansukh itu ilmu penghapusan hukum, mana hukum yang dihapus, mana hukum yang tetap. Itu dia harus tahu. Atau opsi kedua, rojulun waliya sultanan, yang dia orang yang mewakili penguasa untuk menyampaikan suatu hukum. Kalau sudah penguasa kan sudah resmi lah, sudah dibahas oleh ulama-ulama di atas sana. Kemudian dia yang menyampaikan. Au rajulun waliya sultanan falam yajid budan, dan dia tidak menemukan jalan untuk menghindar dari. Kemudian yang ketiga au mutakallif, atau orang yang membebani dirinya dengan fatwa. Itu yang redaksi yang la yufti. Mas, itu kan Imam Ghazali, coba antum perhatikan kitabnya. Di sini kan Ghazali bilang la yuftin nas. Ya, padahal hadis yang masyhur la yakusu. Yakusu itu berkisah atau kisah. Nahnu nakusu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ila akhirih. Kemudian yang meriwayatkan yang redaksinya persis dengan Al-Ghazali itu sebetulnya tidak ada. Adanya yang pakai la yakusu illa amirun au ma'murun au mutakallim. Nah, itu yang dimaksud Imam Ghazali ruwiya musnadan. Jadi dia bilang la yuftinya ini kepleset karena dia ikut sahibu Futhul Qulub. Ikut yang ngarang Futhul Qulub. Jelas. Jadi dia riwayat hadis bil makna. Adapun yang meriwayatkan dengan la yakusu illa amirun au ma'murun au mutakallifun itu diriwayatkan dari banyak sekali kitab, di antaranya ada Imam Tobroni di kitab Al-Awsat atau Al-Mu'jamul Awsat dari jalurnya Auf bin Malik Al-Asja'i, itu bahwa Nabi bersabda la yakusu illa amirun au ma'murun au mutakallif. Kemudian diriwayatkan juga oleh Tobroni juga dari kitab dia Al-Mu'jamul Kabir dari jalur Ubadah bin Samit. Seingat saya lafadznya sama, la yakusu illa amirun au ma'murun au mutakallifun. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Mandah, Abu Abdullah bin Mandah di kitab Al-Amali, itu dari Abu Hurairah. Terkenal ya, dari Abu Hurairah, la yakusu fi masjidi hada. Ada tambahan itu.
tidak boleh mengisahkan, tidak boleh berkhutbah, tidak boleh bercerita, berkultum, bermajelis di masjid hada, di masjid saya ini, Masjid Nabawi, masjidnya Nabi kan Masjid Nabawi. Illa amirun au ma'murun au mutakal. Jadi ada tambahan lafadz fi masjid. Itu 3 riwayat yang serupa dengan riwayatnya Al-Ghazali. Kemudian redaksi lain mutakalif diganti muroi. Nah, ini yang disampaikan di sini. Yang Ghazali kan bilang ini kan, wa fi ba'di riwayat badalal mutakalif al muroi. Yang muroi ini riwayatnya Ahmad. Ya, yang dimaksud badalal muroi itu riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, Darimi. Nah, tidak salah. Ibnu Majah, Tirmidzi, Darimi. Berapa tadi? Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, Darimi, 4 ya. Mungkin ada selain itu, seingat saya saja 4. Itu redaksinya seperti la yakusu ila amirun au apa tadi? La yakusu illa la yakusu ala nas, ada tambahan. Oh, enggak ada. Sing riwayate Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah sama Darimi, muhaddis. 4 ini itu la yakusu nas, la yakusu ila amirun au ma'murun au muroi. Nah, ini yang dimaksud Ghazali yang riwayatnya Ahmad. Kemudian ada yang jenis, ada riwayat ketiga, kata muroi itu diganti mukhtal. Mukhtal itu ikhtala, khuyala. Kita kabir. Orang sombong, bangga, besar kepala. Biasanya yang banyak fatwa itu besar kepala. Jelas? Mukhtal. Ikhtala, ikhtial, khuyala, khilah. Khilatan ya khilah. Kok. Mudeng rapat. Antik. Tergampar hati. Sombong. Mukhtal. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud. Juga Imam Ahmad. Juga Tabrani fil Kabir. Tabrani di kitab dia Al-Mu'jamul Kabir. Kemudian Ibnu Asakir dari jalur Abdurrahman bin Auf. Tabrani dan Abu Dawud meriwayatkan dari Auf bin Malik al-Asja'i juga. Tapi redaksinya berbeda. Murainya atau mutakalifnya diganti mukhtar. Mana mukhtar? Mutakabir. Itu dari jalur Auf bin Malik al-Asja'i. Juga diriwayatkan oleh Tabrani dari Auf bin Malik al-Asja'i juga. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari jalurnya Abdurrahman bin Auf. Kemudian yaitu terus itulah tadi. Kemudian ada yang Imam Darimi tadi, Imam Ahmad dan lain-lain. Yang redaksi kedua yang pakai muroi. Ya, Anda. Yang pakai muroi itu diriwayatkan dari jalurnya Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakusu 'alan nasi illa amirun au ma'murun au mura'in. Dari siapa? Jalurnya Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib kelingan sob. Ngecat kayak. Entar dulu Shu'aib. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari abihi, dari bapaknya. Bapaknya Shu'aib bin Abdillah bin Amr bin As. Antum tahu sahabat Amr bin As? Amr bin As itu punya anak sahabat juga. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As punya anak Shu'aib. Shu'aib punya anak Amr. Amr ini nanti selisih 2 tabakat, nanti ketemu Imam Darimi. Jadi jalurnya sama. Imam Ahmad. Tadi Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Siapa tadi satunya? Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi ya. Nah, itu ngambil dari jalurnya Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib ngambil dari Shu'aib bin Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini kan mbahnya Amr bin Shu'aib. Itu ngambil dari Nabi karena dia sahabat. Itu maksudnya musnadan ya. Dan hadis ini muncul karena dulu ada seorang tabi'in
Ka'ab al-Ahbar, mungkin pernah dengar ya? Ka'ab al-Ahbar. Itu kan dia masuk Islam setelah Nabi meninggal. Jadi dia tidak tergolong sahabat karena tidak ketemu Nabi, tapi semasa sama Nabi. Atau mukhadram lah saat itu. Mukhadram itu ya ya dibilang sahabat juga enggak, dibilang tabiin juga terlalu tua gitu ya. Nah, Ka'ab al-Ahbar itu kan dulu orang Yahudi kan. Ulamanya Yahudi terus masuk Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Nah, Ka'ab al-Ahbar itu karena dia ulama Yahudi, dia sering cerita Israiliyat. Nah, Yahudi kan sering banget kan mainan Israiliyat, cerita-cerita. Jadi dia menafsirkan Quran pakai Israiliyat, pakai riwayat-riwayat dari Bani Israel. Itu Ka'ab al-Ahbar. Nah, suatu ketika dia menceritakan itu di Masjid Nabawi itu ada sahabat melihat marah. Nah, baru dia marah pakai dalil ini. Sami itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala la yakussu fi masjid hada ila amirun au ma'murun au murain atau au mukhtal. Itu ceritanya ada di Musnad Ahmad. Di Musnad Ahmad. Nah, Imam Ahmad di Musnad dia itu cerita itu dari Abdul Jabbar Al-Khawlani. Qala Al-Imam Ahmad bin Hanbal haddatsana Yazid bin Harun. Qala akhbarana Al-Awwam qala haddatsani Abdul Jabbar Al-Khawlani anna rajulan min ashabi Rasulillah ata masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faida bihi Ka'bun yakusu. Ada Ka'ab al-Ahbar lagi cerita. Kemudian faqala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul atau qala apa tadi? La yakusu fi masjid hadza ila amirun au ma'murun au mukhtal au murad. Ini cerita sini Musnad Ahmad. Jadi hadis ini sababul wurudnya enggak dia terucap karena Ka'ab al-Ahbar itu. Tapi bukan Nabi mengucap karena lihat Ka'ab al-Ahbar, dan Ka'ab al-Ahbar kan masuk Islam setelah Nabi. Nah, karena itu dari Yahudi, kebiasaan buruknya dia di Yahudi kan kebawa ke Islam, akhirnya Quran ditafsirkan pakai Israiliyat tidak jelas. Israel itu kan dongeng-dongeng Yahudi kayak gitu. Ya, makanya terus redaksi yang terkan layakus tidak berkisah di masjidnya. Nah, redaksinya Ghazali yang layufti itu malah riwayatnya Abdurrahman bin Auf, Hudzaifah bin Yaman dari Ma'asakir. Nah, yufti nasa ila salasah man arafa ila ahadu salasah man arafa nasikh wal mansukh au rajulun waliya sultanan walam yajid min hubuddan au mutakal. Terus kecampur sama hadis satunya tadi yang la yagusu ila amirun au ma'murun au mutakal lifun. Terus kecampur jadi la yuftin nas ila yufti ila talata amirun au ma'murun au mutakal. Nah, jadi nggak benar nak klaim misalnya nggak tahu hadis itu. Ini mau spirodi mau kita harus tak sebut. Semua ini tidak tahu hadis Ghazali. Antemi kuat nggak sih? Kamu tuh apal arba'in kemas. Ini amal binniyat. Ini man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Ya. Kullu muhdatsatin bid'ah. Fa ina man taqallata terus. Fa ina man taqallata khatral fatwa, maka sesungguhnya orang yang taqallata berani ikut-ikutan masuk ke khatral fatwa, bahayanya berfatwa. Wa huwa ghairu muta'ayyinin lil hajah, dan dia sebetulnya tidak perlu. Ghairu muta'ayyin ini tidak diprofesionalkan untuk itu. Tidak juga karena suatu kebutuhan, artinya dia tidak diperlukan karena nggak ada kebutuhan. Fala yaksidu bihi, maka orang itu bisa dipastikan tidak memaksudkan bihi dengan itu ila talabul jah wal ma. Kalau nggak cari jah, cari nama. Jah itu cari wibawa, cari main ketok keren. Jah ya apa pasti? Mencari ketenaran. Well, malah kalau enggak ya cari amplop sudah. Nah, jelas ya? Yes. Jam berapa? Kemana jam 11? Jam ini tepat. Oh. Itu ya. Nah, maka orang yang biasanya ikut-ikutan fatwa, padahal tahu fatwa itu kan berbahaya. Dia tahu nggak tahu lah. Maka biasanya kalau nggak tolabul jah ya maaf. Ben ketok disegani
santri-santri terus moro-moro cerita bojoku ki tanggane Gus Bah. Jawa wis Ustaz Jawa. Ngapa wis bojomu tanggane sisa? Bojoku hafidhah. Kene kawet SD, Bro. Wah, ya sih malah cerak Imogiri, kuburan rojo-rojo. Wingi layat ya. Aku buwono ora ono. Iya. Ke parkir. Ayo, Heni mau. Makanya nek ora kejatah fatwa rasa fatwa ning pondokku mbiyen. Sing fatwa ora bagian ibadah diwakili IPM takmir. Itu juga makmur statusnya. Mudir manggil kita begini begini begini. Terus moro-moro adik kelasku cangkeman. Kok ngene berarti mutakan. Kebijakan dari pimpinan, dari pendiri, zikir dikeraskan. Katanya guru basa Jawa Muhammadiyah tidak mengenal zikir seperti ini. Kowe iki apa tanggane Ahmad Dahlan. Wong mondok ndekne wirana Muhammadiyah. Apa maksudnya? Mesti tolabul jah nek enggak mah. Ya mesti tolabul jah, tolabul mal ning pondok ora ngarah, ora bakal. Ora bakal duwite sithik. Tapi nek tolabul jah iya. Ya saya itu sindrom lah, sindrom. Pengen ketok wah terus. Sebetulnya ini ya salah. Kok dia tidak sikile kok dia. Bisa kan kayak anu iki cerita ngerti ustaz iki ngene-ngene. Rasa ruwet ke ustaz ngono iki. Orang ditekoni orang bukan maksudnya dia berfatwa bukan wewenangnya gitu ngapain. Tinggi mami umpamanya. Ora dikongkon ora anu ngimam terus qiraate diring-iring. Waduh wah diceritani bocah ngimami waduh lha ngopo iki ngopo. Ya Ustaz ya. Ngapain kan? Ning ngono apa? Ngomong sama buagah waduh waduh. Ya, pada tempatnya iya. Ngapain? Nah, mesti enggak tolabul jah, tolabul mal. Enggak cari marwah, cari pujian ya cari harta. Bro pikir bro keren. Padahal kan itu di Instagram kan banyak waduhe sedang ngetren terus diikuti ya. Apa kabar yang ngambil qiraat asra bertahun-tahun disaingi ono coroko waduhe. Sat sekali. Itu kebiasaan orang-orang begitu. Ya diperhatikan itu. Karena kita sering ketemu nanti. Apalagi antum di medan dakwah mesti ada aja orang ustaz-ustaz seperti naudzubillah tapi ya nah aku makmumnya tak cek suka karena ojo ngono kuwi wis wajar-wajar sekira hati kita pakai hafaz ya Pak. Hafaz susah. Ya kan yo iso nek nggo tuh iki. Gampang. Iki. Wis ngono kuwi. Ya. Terus kulino ngono ora ditekoni meneng bae. Aku dadi mufti Roblok. Ora Rozan akon ngono ya ora. Tenan. Sekarang aku yang nganggur timbang ngalamun. Ustaz ya. Terus Rozan kan tanya jawab Roblok ya. Jadi ya abot ya. Tapi ya wis ya tak anggap guyon lah. Maksudnya ora tenang. Kemudian sing sebagai fatwa yang sampai menggeser sebagai apa penentu kebijakan, ya jangan. Anda siapa? Oh, karena dhewe ke pondok ilmu. Mana kan kudu nglawan. Melu madhabe Ghazali, kok ngene, aku melu Ghazali, bang melu kowe. Ini Imam Ghazali, gayeng orang.
iki imam murah, makmum masbuk. Alah, wis ora karu-karuan. Ya, imam apa imam mazhab? Masalah Ansori. Allah, hafizahullah wara. Wasaddada khuta. Mana ya? Yes, rambung. Enggak kengaliman. Enggak kengaliman. Berapa jam, Sis? Kalau rampung cepet lah. Hampir 2 jam. Hmm? Hampir 2 jam, Mas. Hampir 2 jam. Ya udah, wis. Saya mau tanyakan enggak? Ih, kok sih? Yang Mesir, Arab tekan tekanan. Ini suaranya jelas, Sis. Jelas. Sama pakai mic jelas mana? Yang ini tadi mungkin karena ada pas jauh jauh dari sumber suara jadi agak lirik. Oh ya. Tapi kalau pakai mic konsisten jelas terus gitu. Tapi tadi Ya. tetap kedengeran meskipun lirik tapi tetap kedengeran. Oh ya, wis. Ada yang mau biar enggak kemalaman, biasanya jam Ah, 11 naik. berapa? Ustaz Asmi, Nah, Takyudin, Roban. nah, Ini apa? Sing ini ada yang kola. Raden Kola. Ah, ada yang kola ya dulu. Nah, limaza adkhala al-Ghazali ulamaul fiqh fi ulama dunya. Nah, Sebabnya karena karena ulama ahli fikih ngurusi ngurusi perkara dohir. ah ini ngomong Besok ini di pendapat halaman setelahnya nanti oh, baru ada. belum. Gak Gitu. jauh. Karena fikih kan Kola urusannya kan al dunya. fuqaha yahkumuna ala dawahir wallahu Nah, yatawalla sarair. oh, ini pendapatnya saya ini maksudnya ulama dunya itu wong ulama fikih sing man lam yakmal bi ilmihi sahih aula. Enggak. Oh, Enggak. tamam. Itu fikih umuman, fikih muntahana daril fakih kan umur duniawi ya mesti. Mentoke analisis ahli fikih itu kan pasti begitu. Nanti ada itu nanti pertemuan besok kan ana. Diwaca wae dhewe. Fa idza Nggih, ta'amal tamuntahana daril fakih nanti nanti di situ kuncinya. nggih. Nah, Iya. anal ihya fitara filisannya. Oh, Nah, iya. Ya wis ngono. Allahu a'lam bishawab. Wes terus? Nah, arep diwaca terusane iku minggu ana. berarti sing wau dolongane ya Belum lima menjawab semua tapi sudah lima isyarat. alhatu dolong ya. Intinya ahli fikih itu memang bidang dia, domainnya itu kan perkara-perkara yang ketok, yang kelihatan. Woi sholat bla 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 ya sah, secara rukun syaratnya penuhi sah. Tapi soal diterima tidaknya kan bukan ranah fikih gitu. Makanya dia ulama udunya yang dibahas itu bukan kesibukan dunia, jual beli, anu warisan, karena dunia kafir, orang digawa. Nah, orang bahas keimanan gitu maksudnya, nggak bahas hati, nggak bahas ilmu torikil akhirah kan. Ibadah hal ibadah Nah, ah, yes kabeh. Ya iku fikih itu dunia. nak perkara dohir kabeh. Oh Rukun nggih. syarat itu kan dohir. Oh iya. Oh iya, Ding. Masalah salate ditampa.
Nah, wes, nggak tambah bingung. Fama Fa inna sata maladi ana ahla. Fa fama inna sat maladi ahla kalladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. nah fama satil Nggih. hajat Liyane fama hajat ila sultani yasusum belum belum menjadi jawaban tadi. Belum menjawab urung. Urung. atau oke. Dawa jawabane iku. Nah, Rong nah, halaman kok ketok. nah. Rong halaman iki kitabku lho. Oh, telu malah lho. Telu. Kitab Bibaz kata bibaz Zoko niku masuk ke dalam bahasa Arab serapan mboten nih? Badroko. Oke, apa masih Persia? Nah, Farisiyun Mu'arrab. Oh, Kalimah Farisiyah Mu'arrab. nah. Alwal. Disomat. Lima. Berarti sok manis. Buandem. Saya tepat. Bisa ning Kalimantan, Bapak. Suwemen. Wajhun mafi, wajhun. Hah? Wajhun mafi. Apa mi? Layare mboten nenten. Bomo orang ngerti. Pak Adri. Riyandi loh ini kan baru. Wajah mulia antum tidak ada. Oh, Raiku tau. Nah, Zoomku ra iso mlebu. nah, abasa. Terus wes iki. Sing Mesir kuwi tok. Yang lain berarti kan tidak mungkin. Oh, oh iya. Oke, anu menafkahi ngombe. Terus majhul bab, misteri bab. Oh. Nah, terus hmm. Ya, apa Pak? Oh. Ah. Dakwah ya dakwah. Dakwah ya ngajak, menyeru ya wis carane sak-sake ora salah ya sing jamaah tabalik ki ora kleru. Ora masalah. Mau dengan cara kayak layangan diceramai ora apa-apa, pakai ngising moro-moro diwacana Bukhari ngono ya ora apa-apa sak-sake. Ndak, itu kan tata cara, tapi kan tidak merubah definisi. Definisi dakwah ya tetap dakwah. Tapi kalau bicara tata cara ya bebas gitu Ustaz ya, fleksibel bikin dakwah itu. Bikin dakwah fleksibel. Dengan cara apapun boleh bil mal, bil hal, bil makol enggak apa-apa, bil hal boleh, bil roblok ya boleh. Itu fleksibel.
Ustadz nganggo Roblox sama Tabling nganggo layanan poli tambah balik gak masalah. Sing biar nganggo kesaktian, nganggo karomah ya oleh. Nabi nganggo mukjizat ya toh. Itu kan juga bagian dari meyakinkan objek dakwahnya gak masalah. Definisi dakwah ya tidak perlu didefinisikan, sudah ma'ruf ya dia. Nah soal beri misteri bug boleh enggak ya? Yang jajal rapo, orang iso. Karena takutnya masuk ke baik majhul, enggak boleh. Baik ainin majhul, berarti baiknya enggak sah. Ini madhab syafi'i apalagi. Madhab syafi'i itu madhab paling ketat soal jual beli mas. Enggak boleh. Kalau dia sifatnya hanya untuk marketing, hanya untuk ikan, apa enggak ada jaminan atau pernyataan resmi dari penjualnya seperti